Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahabbatul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa hibbihi wa ajma'in ya masyayikh wa hadirin qurra. Wa jazakallahu khairan bi fadlillah wa la ilaha illallah wa la mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari Abdul Qadir Jilani wa Syekh Syajaruddin Nasiri wa Syekh Syajaruddin Al-Mahali wa Syekh Muhammad Nasrawi wa Syekh Ibnu Katsir wa Syekh Muhammad Al-Qudusi wa Syekh Imam Al-Qudubi wa Syekh Imam Nawawi Al-Qadari dan ya Syekh Muhammad Ali Asy'ari wa Syekh Syekh wa Syekh Syekh wa Syekh Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 35. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Walaqad 'alimtum lan yakti teman-teman padha ngerti sapa sira kabeh. Walaqad 'alimtum lan yakti teman-teman padha ngerti sapa sira kabeh. Akeh irtadau kang padha ngliwati wates sapa alladzina. Irtadau kang padha ngliwati wates sapa alladzina minkum saking sira kabeh bisa beti ing dalem dina Sabtu. Pakulna mongko dawuh sapa ingsun
lahum marang alladzina ono sira kabeh iku kira datang dadi pira-pira ketek khosiina tur padha ina kabeh Kaja'alnaha mongko dadekake sapa ingsun ha ing kalbuban nakalan ingkang dadi pengiling lima marang barang baina ya kaiha kan ono ing dalem ngarepe kalbuban wa marang barang khalwaha kan tetep ing dalem burine kalbuban wa mau ihatan lan dadi pengingat wa mau ihatan lan dadi pengikut ilmu takina tumrape wong kang padha takwa kabeh walau syaripun sira kabeh Bani Israil yakti wis padha weruh sebagian saking golonganmu kang padha melanggar peraturan perkarane dina Sabtu yaiku ora diparengaken tidak diperbolehkan ora diparengaken golek iwak banjur wong-wong mau padha dipasudake padha dadi ketek sira kabeh kang ina kang mengkono mau didadekake ibarat tumrape wong-wong kala iku lan wong-wong sak ngurine kan uga dadi pitutur tumrape wong kang padha takwa marang Allah. Kali ada pawon soal bincang pada 5 ayat sing selanjutnya itu satu cerita. Terus samangke bahas ayat sida 5 lan sida 6. Ayat ini cukup terkenal ceritanya. Bahkan pas mungkin di antara kalau panjenengan sedaya waktu cilik niku sering didadekno bahan untuk menakut-nakuti ojo mancing dino Jumat. Ojo mancing dino Jumat. Awak mulai mancing dadi ketek. Koyok kaum Nabi Musa soalnya senang mancing mungkin gua terangkan detailnya tidak ini buatan koyok apa saja nih ceritanya buatan koyok apa jadi kita teliti kan ayat-ayat sadari sudah lima kan ayat-ayat sadari sudah lima itu Gusti Allah itu selalu ngendikon gambar kata wa'id. Jangan tinggali sebelum ayat sudah lima ini kan boleh ayat saya terkolu niku wa'id kulna ayat saya terkolu wa'id kulna kan ayat sudah wa'idis aspo kan ayat sudah siji wa'id kultum kan ayat sudah terlumi wa'id akhirna dimaknani wa izhulan ing nalikane dan ingatlah ketika biasanya ngoten wa iz dan ingatlah ketika jadi teng ayat-ayat saderenge itu Allah dawuh wa iz ayat ini Allah dawuh damel firman wa laqad alimtum dengan pingali ayat cinta lima wala boten dawuh damel wa'id alimtum boten tapi damel walakot alimtum niku dimaknani cara bahasa Indonesia niku boten sekedar sesungguhnya kamu telah mengetahui boten tapi lek sing nate mondok niku faedah lam kosan yakti makanya tenggone tafsir Inggris ini dimaknani sumpah boten sumpah teman
awakmu benar-benar ngerti orang yang maknani. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui. Terus dimaknani kedamaian dan terus kan memiliki ayat itu Gusti Allah gambar walaqad alimtum, bukan batis alimtum. Jadi sungguh benar-benar kalian telah mengetahui. Napa kok Allah dawuh gambar alim? Kan tafsir Al-Qur'an, kan boleh tafsir Ibnu Asyur niku diterangkan mengapa Allah menggunakan redaksi walaqad alimtum. Ini jadi salah satu bukti tentang mukjizat Al-Quran. Soalnya, kan ayat sudah dimulai ceritanya itu tidak didapatkan kitab Taurat. Jadi sing wakis itu kayak kitab Taurat bukan. Tapi sing cerita ini walaqad alimtumul ladzina kafaru minkum fis sabti niku tidak dijelaskan di dalam kitab Taurat. Sebab apa? Sebab kisah ini terjadi pada masa Nabi Daud. Jadi cerita ini niku ketika ceritanya Nabi Daud cari zaman Nabi Musa. Jadi oleh karena itu cerita ini tidak terjadi boten ditemukan dalam kitab Taurat. Wonten soalnya kisah ini terjadi pada zaman Nabi Daud. Nah, kisah ini sangat populer dan diketahui oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Jadi tiang-tiang gampang kiai-kiai Yahudi itu seperti lenten cerita koyo kenan. Terus Gusti Allah dawuh nggone Kanjeng Nabi walaqad alimtumul ladzina kafaru minkum fis sabti niku dan mukjizat Kanjeng Nabi dan seperti kejadian di masa lalu yang tidak diterangkan di Taurat. Berarti tiang-tiang ulama-ulama Yahudi ini, kiai-kiai Yahudi ini semerap. Berarti Kanjeng Nabi tidak berarti mendapatkan berita sing dari Allah, Allah. Jadi dia Kanjeng Nabi diceritani Allah kejadian orang-orang yang berlaku melanggar batas di hari Sabtu. Terus lanjutan ayat alladzina kafaru minkum fis sabti, orang-orang yang melewati batas di antara kamu pada hari Sabtu. Kan tafsir Asy-Sya'rawi, tafsir Asy-Sya'rawi itu dijelaskan di antara 7 hari, di antara 7 hari yang ada itu yang disebut oleh Al-Quran itu hanya 2, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi Al-Quran itu di antara 7 hari itu hanya 2 hari yang disebut di dalam Al-Quran. Ini Jumat dan Sabtu. Dan ini disebut Fisabdi. Sinten lebih surah Al-Jumat, bahkan hari Jumat itu dijadikan nama salah satu surat. Niku tenggone surah Al-Jumat ayat 9 dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati min yaumil jum'ati. Pemeriku disebutno hari Jumat. Nah, tentang Asy-Sya'rawi niku dijelaskan sedaya dina niku dinisbatkan pada nama angka. Jadi Ahad siji, Isnin, Senin niku Isnin, Selasa niku dugi Selasa, telu, Rebo niku dugi Ahad, Kamis niku dugi Kamis Khamsah 5. Jadi 5 sampai hari Kamis niku dinisbatkan pada angka. Hanya hari Jumat dan hari Sabtu sing boten dinisbatkan pada angka. Sebab apa? Sebab tentang tafsir Asy-Sya'rawi niku diceritakan dina Jumat niku dikatakan dina Jumat karena dia Idul Muslimin alladzi syara'a fiha ijtima'ihim fil masajid wa adhabi sholatil jamaah. Sebab
di dino Jumat itu adalah hari raya orang Islam yang mana disyariatkan di hari Jumat untuk berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat Jumat, untuk menunaikan sholat jamaah yaitu sholat Jumat. Jumat itu dikatakan Jumat karena seperti itu. Sementara Sabtu kok boten dikatakan Sabtu. Sabtu itu boten saking Sabtu. Jadi Sabtu itu saking maknanya Sabtu itu menurut tafsir Asy'ari itu bermakna al-qad'u, qad'u. Sebab apa? Sebab tenggone beberapa ayat Al-Quran itu dijelaskan Gusti Allah niku damel napa ini langit lan bumi berapa hari? Sing sering film. Visi tadi ayam. Mesti kepikiran ngono niku. Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayam. Jadi sering dikatakan dalam Quran itu 6 hari. Niku keterangan ini bagus sekali. Gusti Allah itu tidak akan langit lan bumi itu dimulai hari Ahad. Rampung dino Jumat. Nah, ketika hari Sabtu itu sudah putus. Kemarin tidak ada yang tercipta di hari Sabtu. Makanya ini di hari Sabtu pedot soal pun boten enten yang terjadi di hari Sabtu. Semua yang sedoyo pun rampung. Ini makanya itu dikatakan Sabtu. Nah, pertanyaannya apa pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di hari Sabtu? Akan ini dipun ceritakan walaupun alim tumul lagi nakatau minkum fisardi. Apa pelanggaran yang melewati batas sing dilakukan teng dino Sabtu? Terus kan doni tafsir Jalalain, ini tafsir Probeto. Orang-orang Yahudi itu gak boleh bisa disamaki waktu nahaina hum anhu wahum ahlu ailah. Orang-orang Yahudi itu boten angsal golek iwak anggone dino Sabtu. Dicegah kali Allah untuk mencari ikan di hari Sabtu. Nah, orang-orang ini hidupnya di Ailah, ahlu Ailah. Nama daerahnya itu ialah Ailah. Hamzah yang lam tak marbuto. Nah, walhasil ceritanya 70.000. Tafsir Asy'ari diceritakan 70.000 kaum Nabi Daud niku tenggone daerah sing naminipun Ailah. Dan ada 70.000 orang yang hidup di zaman Nabi Daud, kaum Nabi Daud tinggal tenggone Ailah. Mriku umat Nabi Daud sing jumlah 70.000 memang gak oleh iwak dino Sabtu. Lek liyane dino Sabtu angsal. Dino Jumat oleh dino pokoknya dino Sabtu oleh. Dan dilalah mereka itu diparingi cobaan kali Allah. Iwak itu lek Sabtu niku akeh. Kita ini ngoten. Iwak itu lek Sabtu niku akeh. Tapi lek gak Sabtu boten enten. Sampai diterangkan ini sejenis kali enten ayat teng surah Al-A'raf ayat 193 niku disebutaken was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadilatal bahri ihda'una fi sabti. Jadi dino pas lek dino Sabtu diceritakan teng surah Al-A'raf lek dino Sabtu niku iwak niku tampak teng permukaan. Jadi wis apa istilah iwak sing munggah-munggah niku. Apa? Munggah. Jadi iwak niku munggah lek dino Sabtu. Kan boten dino Sabtu enggak. Nah, lajeng akhirnya singkat cerita akhirnya tiang-tiang itu damel jaring juga damel nopo damel kotak damel kaya boten paham salah nelayan yang ya pokok disiapkan jaring disiapkan ini dino Jumat.
Jadi disiapkan ini itu dino Jumat, disiapkan dino Jumat jaring terus dirupa tambak-tambak. Jadi ketika di pas pasang surut, intinya masang jaring masang itu dino Jumat, dino Minggu dicukup. Dino Sabtu kan oleh kuota, dino Sabtu itu oleh akeh. Jadi karena dipasang dino Jumat, iwak mau ke Bantul dino Sabtu ini, dino Minggu dipendek. Nah, setelah kaya ini hasilnya akeh, hasilnya kuota. Terus tiang-tiang Yahudi itu bangga kok isok ngakali hukumi Allah. Isok ngakali hukumi Allah. Gusti Allah kan melarang apa boleh iwak dino Sabtu. Nah, tapi tiang-tiang Yahudi ini, tiang-tiang Bani Israel ini ngakali peraturan Allah. Nah, di antara 70.000 ini gak kabeh kaum sing jumlah 70.000 ini durhaka boten. Dia kan sing nuturi. Gak oleh ini, gak oleh ini tetep aja melanggar perintah Allah. Terus sing beli boten nerima, enggak umat sing gak dino Sabtu kok. Asane dino Jumat. Boten. Lah, karena dia merasa bangga, jadi merasa bangga isok ngakali pangeran, isok ngakali hukumi Allah. Lajeng Gusti Allah bahwa fakulna lahum kunu kirodatan khosiin, lalu kami katakan kepada mereka jadilah kera yang hina. Jadi seketika itu Allah bahwa fakulna lahum kunu kirodatan khosiin. Kan tafsir Ibnu Katsir ini pun dijelaskan. Ulama beda pendapat tentang masalah berubahnya orang menjadi kera. Enten menurut Imam Mujahid, yang dimaksud berubah menjadi kera ini bukan berubah fisiknya menjadi kera, tapi tabiatnya, tapi atine. Jadi berubah menjadi kera itu hanya sebagai perumpamaan mawon. Kados Allah baru kembali surah Al-Jumat ayat 5, karena salil himar yahmilu asfaro koyok himar sing bawa kitab-kitab sing takul. Jadi bukan berarti himar bawa kitab itu hanya perumpamaan saja. Tapi pendapat sing seperti kadosnya kan itu pendapat minoritas. Jadi menurut jumhur ulama itu memang orang-orang Bani Israel berubah bentuk menjadi kera. Itu disebutkan tentang surah Al-Maidah, sing betul Quran dengan buka surah Al-Maidah ayat 7. Sing betul Quran disebutkan dengan buka tentang surah Al-Maidah ayat 7. Itu dijelaskan kul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Wong sing dilaknat karo Allah, wong sing dihukum ambek Allah niku didadekno qiradah niku ketek wal khanazir lan keleng babi. Maka kita boleh tafsir Asy-Syafi'i itu diceritakan orang-orang yang masih muda itu berubah menjadi kera. Sementara orang-orang yang sudah tua itu menjadi babi. Ini pun kan dari surah Al-Maidah yang keterangan kados makaten. Jadi memang mereka orang-orang Bani Israel, orang-orang menjadi kera dalam bentuk fisik yang sebenarnya. Dan orang-orang Yahudi memang sing berubah menjadi kera itu tentang tafsir Asy-Syafi'i dipun jelaskan wonten 12.000. Jadi di antara kaum yang berjumlah 70.000, di antara kaum yang berjumlah 70.000 itu 12.000
orang itu melakukan golek iwak dan golek laut pada hari Sabtu, berjaring lingkungan, terus memakan ikan lingkungan, langsung mereka berubah menjadi kera. Kemudian dijelaskan bahwa kasus salah satu yamin setelah mereka berubah menjadi kera, mereka itu diam selama 3 hari. Lam yakulu wa lam yashrabu, tidak makan selama 3 hari dan tidak minum selama 3 hari. Sumanaku, kemudian 12.000 orang itu tadi mati. Jadi sakmarne telung dino yang sing menopo namanya sing berburu ikan di hari Sabtu, wong-wong itu mengatikan. Dan tafsir Asy'ari ini diceritakan wa amma wajada minal iradati mal'an, adapun kera yang ada di zaman sekarang, falam yakunu min dzurriyyatihim, kera-kera yang ada di zaman sekarang itu bukanlah keturunan kera-kera sing wong-wong sing dadi kera biyen boten. Jadi diterangkan kera-kera yang ada di zaman sekarang itu bukanlah keturunan kaum Bani Israel, kaum Yahudi yang berubah menjadi kera. Karena apa? Karena mereka adalah makhluk yang lain. Jadi saat tuli telung dino manusia-manusia sing berburu ikan setelah 3 hari mereka semua mati. Jadi jenengan kayak ngejak anak, ngejak sinten nang kebun binatang, ketika lewat kandang kera, ojo diceritani iku biyen keturunane Yahudi, wong Bani Israil boten. Jadi itu cerita kayak boten bener. Jadi sing bener apa? Memang menurut mayoritas ulama mereka berubah secara fisik. Berubah menjadi kera. Adapun kera yang ada di zaman sekarang bukan keturunan manusia yang berubah menjadi kera. Jadi enten pendapat manusia berasal dari kera, boten secara dibantah kali tafsir Asy'ari. Jadi mereka yang hidup di zaman Nabi Daud, jadi cerita ini di zaman Nabi Daud itu enten jumlah 70.000 sing durhaka 12.000. Nah 12.000 ini berubah dari kekek, berubah jadi kera, berubah jadi pedes, terus lajeng mati dalam waktu 3 hari. Lanjutannya ayat faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, wa mau'izatan lil muttaqin, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya nopo? Kejadian yang terjadi ini secara logika bukan masuk akal, Wong 12.000 langsung jadi ketek kabeh, cara logika bukan masuk akal. Tapi sepindah kali kalau bilang tidak semua yang masuk akal, tidak semua yang bukan masuk akal itu kita terima bukan. Jadi memang ada hal-hal yang di luar akal yang kita harus imani, dan ini adalah salah satu hal yang harus kita imani karena jumhur ulama, jumhur mufassirin, jumhur ulama ahli tafsir niku berpendapat bahwasanya 12.000 penduduk ahli Ailah itu berubah menjadi kera. Jadi intinya kita ojo ngomong bangga kali dosa-dosa yang telah bangga. Satu kali pangeran bangga akhirnya diazab kali Allah jadi ketek kabeh. Nah, lewat ayat ini kita sangat semangat bahwasanya setiap agama samawi itu mempunyai hari agung. Kalau Islami punya Sayyidul Ayyam. Wong Kristen dino hari besar hari
Minggu. Lek dino lek wong dino Sabtu wong Yahudi, lek dino Jumat wong Islam. Niki sing kula badhe kula aturaken. Pengajeng wau nggih keterangan sing pengajeng man kula bahas ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba'id dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berhubung kita niku punya hari besar wong Kristen Minggu, wong Yahudi Sabtu, wong Islam Jumat, maka kita itu yang gak bisa sembarangan menghadapi hari Jumat. Gak bisa sembarangan. Ini hari besar orang Islam, hari besar orang Islam. Kanggone kita fikih, kan kita fikih madzhabul arba'ah, kan kita fikih madzhabul arba'ah. Ibu enten bab sing nerangaken tentang bepergian di hari Jumat. Jadi bare wong lanang nggih dalem tiyang jaler lunga dina Jumat niku mboten salah. Tapi ana catane gak oleh lunga dina Jumat boten. Catane napa? Menurut Imam Syafi'i nggih dina Jumat lunga niku gak oleh setelah ba'da fajri yaumiha, setelah ajari dina Jumat. Jadi sampeyan lunga menurut Imam Syafi'i ini, sampeyan lanang lunga sak malam subuh niku mboten salah. Kecuali dia punya prasangka, dia punya penyono iso nemu masjid terus iso mlaku salat Jumat ngono-ngono. Jadi kayak bepergian hari Jumat, wah numpak motor, numpak sepeda, aku bisa ketemu masjid, bisa menunaikan sholat Jumat. Itu bukan nopo-nopo lunga, kalau yang bukan nopo-nopo. Tapi sholat Jumat tetap wajib. Sholat Jumat tetap wajib. Beda lek berangkatnya sebelum fajar. Jenengan bukan sholat Jumat, alasan musafir bisa. Tapi lek berangkatnya setelah fajar, menurut Imam Syafi'i itu bukan salah. Ini apa namanya pelajaran bagi kita. Kadang-kadang itu ya kadang-kadang itu ya enten tiang melakukan perjalanan, tapi bukan seorang. Patokan ini itu fajar. Patokan itu fajar. Menurut Imam Syafi'i, patokan itu fajar di hari Jumat. Jadi menurut Imam Syafi'i sampai tegal lunga dina Jumat iku kudu Jumatan, lek berangkate setelah subuh. Tapi lek berangkate sebelum subuh, mboten Jumatan, mboten apa-apa. Di jamak kali asar mboten apa. Begitu juga menurut Imam Maliki nggih ngoten, dimakruhaken lunga sak marini fajri dina Jumat. Jadi mboten asal menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i malah haram. Tapi lek pancen terpaksa lunga niku boten napa-napa menurut Imam Ibnu Hanbal iku sakmarine ing sering-sering. Jadi ketika sering di atas niku boten napa-napa, sebelum niku boten napa-napa. Jadi lek sampeyan tidak mazhab nggih boten napa-napa, boten Jumatan masih budale mandi subuh. Boten napa-napa, tapi kudu tidak mazhab tenggone mazhab Imam Ibnu Hanbal. Jadi menurut Imam Ibnu Hanbal betul-betul lunga pokoknya sadurunge awan, sadurunge sering tentu. Dan sing sering terutama ke masjid-masjid besar niku sering terjadi jual beli ketika Jumat. Lek jenengan ten pundi ngoten enten tiyang sabian ngoten niku enten. Ketika sudah Jumat niku kita tidak boleh tumbas boten asal, jual beli boten asal. Enten wong dodol boten asal. Ini jadi damel yang kecuali yang SPI. Yang SPI boten nopo-nopo dengan catatan sing jual wong SPI sing tuku ya wong wedok.
Tapi nek sing tuku wong lanang sing kewajiban sholat Jumat mboten salah. Jadi enten sing mestani akadnya itu rusak, enten sing mestani mboten, tapi perbuatannya mboten salah. Jadi jual beli ketika khutbah Jumat niku mboten salah. Jadi sing duwe toko ya kudu tutup. Kadang-kadang itu enten nggih, ngapunten tiyang dodolan pentol, tiyang dodolan wonten niku nggih parkir kadang di parkir terus dianggap ya orang tuku anggap ngedoli. Ini benar salah. Jual beli ketika khutbah Jumat. Berawalnya di mana? Awalnya itu menurut Imam Syafi'i kan adzan kedua. Jadi nasi adzan pertama tak apa. Misalnya sampai ape adus terus menurut sampune telas atau sampune telas. Lek adzan pertama menurut Imam Syafi'i benar apa? Sing boten asal adzan kedua. Jadi intinya apa? Karena semua agama samawi itu mempunyai hari agung, maka kita itu ketika memperlakukan hari Jumat itu di pojok sembarangan. Siji jangan bepergian di hari Jumat kecuali kita meyakini kita bisa menemukan masjid di tengah jalan dan melakukan sholat Jumat, dan jangan melakukan jual beli ketika khutbah sedang berlangsung. Jangan sematan suami bapak sekiranya jalan minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiman biha jannah wa wal وتقديرا بجميع الحاجات والطهرون بجميع السيئات وترفعنا بها عندك وتكرمنا بها شر من شر الحياة وتعذرنا بها انك عن كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.